Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video standby. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Tadi kita sudah bahas tentang bagaimana cara kita merekrut ya. Sudah dengan contoh-contohnya. Mohon izin buat yang tadi sudah ngikut, Mas Juni, Mbak Rika, dan Mbak Frida. Boleh ya refresh dikit ya sebelum kita masuk ke yang baru. Saya mau share ke Mas. Nih, boleh di-share Mas Lali. Oh, ya. Share screen-nya belum keluar. Ya. Ya. Masih kurang 23 jam lagi. Oke. Salah. Sudah kelihatan screen-nya? Sudah. Pak Brik kelihatan? Tampilannya? Ya. Oke. Sementara ini rekrutan tertinggi dipegang oleh Mbak Frida. Nomor 2, Mas Leli. Nomor 3, Mbak Rika. Nomor 4, Pak Pri. Oh, masih muter nih. Iya. Kok muter-muter nih? Nah, nih, sip. Jadi Mas Leli dan Pak Pri, udah kelihatan? Jadi pola ini akan kita duplikasi karena udah ketemu polanya. Alhamdulillah dengan cara ini sementara ini caranya cukup efektif untuk menjaring peserta-peserta yang akan dipersiapkan menjadi anggota tim teman-teman. Jadi urutannya sudah saya buat secara sistematis buat Mas Leli dan Pak Pri. Kelihatan ya? Mas Leli? Kelihatan. Nah, jadi ini yang pertama. Nanti batch 2 kita akan lakukan dengan cara yang sama. Flyer saya Gus yang bikinin. Jadi nanti kita akan bikin flyer lagi yang baru untuk batch kedua. Ini batch pertama. Ini masuk dulu, ditaruh di WhatsApp status, ditaruh di Instagram story, ditaruh di Facebook story, dan juga dimasukkan ke dalam wall, ya. Facebook wall dan juga Instagram wall. Khusus untuk yang status, WhatsApp status dan story, paling hanya ininya saja kita ambil. Tapi kalau di wall, Facebook wall dan juga di Instagram wall, ini masuk. Ya, copyright-nya masuk. Ini satu paket. Jadi flyer yang di atas, ini yang copyright-nya. Seperti yang kelihatan di sini. Di poin awal, kita sudah bicara soal kriteria.
ini menjadi satu pertimbangan kita dalam memasukkan tim. Walaupun nanti proses seleksinya alamiah saja. Biar kita ada gambaran kenapa kok dia bisa lebih cepat maju, karena dia punya ciri-ciri yang disebutkan di sini. Pribadi yang menarik, hangat, pendengar baik, serta pembelajar sejati. Kemudian suka berbagi, punya pengalaman organisasi dan prestatif akademis dan non-akademis, pergaulan luas, menyukai interaksi sosial dan berdialog. Nah, inilah persyaratan yang diperlukan untuk dia persiapan menjadi leader ya, menjadi managers. Kemudian kita ajak mereka untuk bergabung. Ya, ini bahasa copyright begitu, mengajak mereka untuk bergabung. Apa sih yang akan diadakan oleh kita? Kita akan digebleng secara khusus untuk apa? Untuk dipersiapkan masuk ke dunia industri syariah yang sekarang menjadi lifestyle. Kemudian bagaimana caranya? Di sini ada link. Ya. Bitly itu fungsinya adalah untuk memperpendek link yang terlalu panjang sehingga bisa disederhanakan dengan Bitly. Ya. Oke. Terus setelah itu kita ajak mereka untuk memasuki tahap berikutnya. Cuma ada satu kalimat yang penting sengaja saya tebalkan, supaya mereka juga mulai waspada, karena program ini bukan program yang main-main, jadi tolong Anda harus siap fokus dan komit 100%. Ya. Kemudian ini ada hashtag ya. Nah, setelah mereka sudah dikirim ini, pasti ada respon. Responnya adalah ini. Ini yang masuk ke dalam, dari Bitly ini masuknya ke sini nih, Mas Ladi dan Pak Pri. Si Anggitara masuk ke sini nih mestinya. Ya. Ini contohnya, Romi. Begitu dia masuk ke Bitly, keluarnya di sini langsung ke WhatsApp. Oke. Setelah mereka masuk di WhatsApp dan mengisi form isian registrasi, ada nama, ada usia, ada area domisili, barulah kita kasih komentar ini. Oke, congratulations, Anda sudah terdaftar. Kemudian kita ajak mereka masuk tahap kedua, yaitu psikotes. Supaya mereka tidak punya bayangan yang aneh-aneh tentang psikotes, kita buat psikotesnya seperti ini. Jadi fungsi psikotes untuk apa dan beda psikotes kita dengan yang lain, hanya berupa 25 butir pertanyaan, hanya pilih dengan 2 jawaban, yaitu sangat setuju dan sangat tidak setuju. Alhamdulillah dari yang sudah masuk, sudah diucapkan selamat, hampir 90% sudah menyerahkan semua. Ada yang belum menyerahkan bukan karena kesalahan mereka, karena memang ada kendala jaringan. Jadi baru pagi ini mereka akan selesaikan. Ini beberapa saya lihat sudah mulai masuk. Yang belum setorkan tadi malam, mereka mulai masuk. Saya kasih toleransi untuk pagi ini. Kemudian kita jelaskan apa aja programnya yang ada di... Dia harus tahu kan. Inilah nama programnya, Business Value. Kita agak rubah nih Mas Leli, Pak Pri, bukan... Kalau di Sunlight kan 2,5.1, ya, 2,5.1, 2,5 tahun untuk 1 miliar. Terus bikin lebih pendek, yaitu 4.40. 4 bulan 40 juta, Mas Lali. Dalam 4 bulan 40 juta. Jadi di bulan keempatnya maksudnya. Jadi kita ter-challenge bagaimana 4 bulan ini bisa leverage mereka income sampai ke tingkat 40. Dan ini sudah sangat happy mereka. 40 juta per bulan kali 2,5 tahun kurang lebih sekitar 1 miliar lebih. Malah lebih dari 1 miliar. Karena kalau dibuat 2,5 tahun kelamaan ya. Jadi saya bikin lebih singkat. Dan angka 4 ini lebih familiar Pak Pri. Karena kan sekarang 4.0 kan. Industri kita sudah masuk 4.0. Oke. Kemudian tujuannya apa? Untuk menciptakan mereka menjadi manajer yang unggul. Di industri syariah kita sudah mulai agak menjurus. Kita tidak menyebutkan nama perusahaannya, tapi sudah kita katakan industri syariah. Polanya adalah TTCM, Teaching, Training, Coaching, Mentoring. Dan harapan saya nanti teman-teman pun ikut juga nimbrung di acara ini supaya bisa mendapatkan proses pembelajaran. Harapan saya batch kedua sudah mulai diisi oleh teman-teman, dikeroyok. Tinggal bagi-bagi materi aja, kan ada 5 materi atau ada 5 atau 6 materi, ya bisa mulai ngisi masing-masing. Jadi dikeroyok. Satu batch bisa dikeroyok. Jadi batch kedua kalau bisa teman-teman sudah mulai ngisi. Ya, tinggal disepakati aja, misalnya Pak Pri sesi pertama misalnya, kemudian nanti sesi kedua siapa, sesi ketiga siapa, gitu kan. Nanti pas batch ketiga, tukar yang pernah sesi pertama, tukar di sesi kedua, dan seterusnya, sampai akhirnya kita menguasai semuanya di batch
mudah-mudahan sih di batch ketiga atau keempat kita sudah bisa melakukan sendiri semuanya. Artinya satu orang bisa menghandle satu batch. Karena ketika tim Anda besar kan nggak mungkin menggantungkan ke Gus ya, karena Gus juga mungkin ada konsentrasi lain yang harus dipikirkan juga untuk pengembangan, sehingga teman-teman bisa mengadakan sendiri. Modulnya akan saya siapkan semua, tetapi hanya untuk kepentingan para trainer, tidak untuk dipublikasikan. Oke, metodenya sudah, metodenya motivasi ada, studi kasus ada, role play ada, ya. Kemudian kita akan undang bintang tamu yang pakar sesuai dengan kebutuhan. Kemudian nomor 5 nih, tolong diperhatikan Mas Ledi kalau ada pertanyaan, Pak Prik. Business practical internship itu maksudnya magang ya. Magangnya di mana? Ya magangnya di Sun Life. Ya, nanti kita akan jelaskan. Cuma tidak langsung menyebutkan judul, kita akan kasih proses penggiringan yang sangat logis dan rasional sehingga mereka menyadari bahwa kenapa pilihannya harus Sun Life, ya kita kasih alasan-alasan kenapa demikian. Tools ya tidak harus mengerti semua mengenai tools ini, nanti kita akan jelaskan di acara trainingnya langsung ya. Teman-teman nanti bisa ngikutin. Cara kita 5 kali pertemuan, jadi untuk batch pertama 5 kali pertemuan masing-masing 2 jam, jadi total 10 jam di luar daripada mentorship. Oke. Itu untuk TTC-nya aja, teaching, training, dan coaching-nya saja. Ya, ini rinciannya. Sengaja saya sebutkan angka investasi supaya mereka tahu bahwa ini sebenarnya punya nilai yang tinggi dan mereka kita kasih free. Ya. Oke, bisa dipahami Pak Pri? Masih monitor? Iya. Nah. Mas Ali, bisa dipahami? Iya. Oke. Sebentar Gus, nanti kan ditanya, itu kan magangnya di Sun Life. Nah setelah magang itu di mana Gus? Maksudnya? Tadi kan ada apa namanya business practical. Nanti pilihan magangnya itu ada 2 Mas Ladi. Ya. Ketika magang itu mereka ya berharap kita sudah memberikan satu situasi yang nyaman. Enak juga itu sih di sini. Diteruskan. Kita akan memberikan surat bahwa Anda sudah langsung definitif. Kan mereka nanti akan setor 128.000 yang kita akan berikan pada mereka garansi AASI kan. Asuransi ahli asuransi syariah Indonesia. Iya. Kasih kesempatan mereka dapat, setelah mereka dapat tinggal mereka mau pilih gimana teman-teman mau yang part timer atau yang mau full timer ya. Full timer lanjut. Yang tidak nggak kita paksakan. Ya, at least kita bisa closingkan mereka juga sebagai pewakaf, sebagai nasabah, atau dia menjadi part-timernya kita, Mas Lali. Gitu. Kita ambil referensinya dari dia bisa mereferensikan sesuatu. Harapan kita adalah dari semua peserta yang top 100 ini, semuanya ikut yang full-timer. Makanya dipilih benar-benar orang-orang yang memang siap komitmen. Makanya kenapa disebutkan harus siap komitmen, itu memang untuk siap yang ke arah full-timer. Jadi pilihan ya, Mas Lali. Tinggal bagaimana kita bisa men-treatment mereka bahwa mereka, oh iya nih, oke nih pekerjaan ini gitu. Ya. Jadi natural ya. Jadi kita ajak ke perusahaan itu dengan cara yang sangat natural. Cuma saya nggak akan lepas juga, Mas Lali. Tidak akan kita lepas sepenuhnya ke sana karena paling hanya lebih ke administratif. Selebihnya nanti pembinaan kembali ke kita. Kita hanya gunakan Sun Life itu sebagai supporting untuk administrasi, pembayaran komisi, kemudian underwriting ya, presentasi SPAJ gitu loh, Mas Fred. Lebih pada support manajemen. Sedangkan untuk support learning systemnya kita untuk awal ini supaya dia tetap kuat dulu ya saya batasi. Jangankan mereka, teman-teman aja pun saya batasi untuk tidak terlalu ikut terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang ada. Karena gini, yang dilakukan oleh Sun Life itu kan bersifat global ya untuk semua agensi. Sedangkan agensi itu masing-masing punya karakter dan punya budaya. Ya, saya bikin juga budaya Almas tuh kita punya sendiri value-nya. Nanti saya akan perlihatkan ya budaya kita. Itu Mas Ledi. Konteksnya adalah tidak seperti magang pada umumnya. Tiba-tiba dia kerja di sana, dia harus dijelaskan. Bukan berarti setiap hari Anda ngantor di sana, kemudian nongkrong di sana seperti orang kantoran, tidak demikian. Ya, jadi kita jelaskan nanti mitra kita adalah mereka. Jadi produk yang dijual produk mereka. Produknya ada yang kita jual. Jadi kita manfaatkan produk itu sebagai sarana untuk latihan mereka. Karena ada keterampilan menjual kan. Kalau ada keterampilan menjual kan harus ada dijual, Mas Ladi. Apa nih barang yang dijual kan nggak mungkin yang lain-lain. Ya. Sesuai dengan judul kita syariah. Pilihannya kalau nggak di bank syariah, investasi syariah, asuransi syariah itu nggak ada lagi yang lain.
Yang namanya manajemen kan itu managers. Nggak mungkin kita taruh misalnya jual busana muslimah atau mungkin dia jual forma, kan nggak mungkin. Jadi lebih fokus kepada tadi industri keuangan syariah. Maksudnya magang itu kan tidak selamanya ya, misalkan 1 tahun misalkan. Nah, setelah proses magang itu... Oh, magang itu cuma sebulan, kayak OJT, Mas Ladi, kayak OJT. Iya. Nah, setelah sebulan itu masuk ke Almas. Penggodokan di Almas. Yang career development. Ingat nggak yang career development? Ada, termasuk ikut MDRT nih, kelas ini, MDRT nanti. Ya, jam 3. Kan termasuk, sebetulnya kan termasuk juga untuk ini, Gus. Setelah magang 1 bulan itu, kalau di Almas kan tetap jualan Sunlife kan? Iya, tetap. Itu yang saya bilang tadi. Kita harus luruskan pengertian mereka, magang itu kan bayangan persepsi ya. Benar nggak, Pak Pri? Anak-anak SMA yang magang itu gimana, Pak Pri? Yang magang gimana? Pengalaman di perusahaan kan, kalau magang itu persepsi orang magang seperti apa yang terjadi realitas waktu di perusahaan dulu? Iya, misal gini, kan saya lama di manufaktur. Kalau magang itu anak STM kelas 2. Betul. Misal dia background mesin otomotif, ya sudah kita tempatkan di workshop. Jadi helper kan, disuruh-suruh kan? Helper, betul. Jadi di bawahnya operator. Tapi kalau perempuan, background semea, dia bisa bantu-bantu administrasi. Iya. Mbak, tolong fotokopiin, Mbak, gitu-gitu kan intinya kan? Iya, memfiling dokumen atau entry data yang masih sederhana lah gitu. Nah, ini yang harus begitu, Mas Ladi, apa yang dijelaskan Pak Pri, kita akan luruskan, tidak seperti itu yang kita maksud. Yang kita maksud dengan magang di sini adalah, saya belum ketemu istilah yang pas, mungkin nanti Pak Pri bisa bantu juga, istilah yang pas untuk mereka apa sebenarnya, apa probation atau apa. Yang jelas gini, mereka harus tahu bahwa setelah mereka di Almas itu punya hubungan yang cukup akrab dengan Sunlife. Jadi apa yang dikerjakan Almas ini adalah semacam konsultan, sedangkan kliennya adalah Sunlife. Ngerti nggak? Kita nih pabriknya SDM, Mas Lali. Kita pabrik SDM menciptakan orang-orang berkualitas yang nanti akan bisa menjual, ya, mempromosikan produk-produk Sunlife. Dia akan berhenti masa magangnya ketika dia tidak lagi menjalankan program dia sebagai seorang, atau diterminasi oleh pihak Sunlife, atau dia tidak lagi menjalani proses penjualannya. Itu ada aturan mainnya. Kalau nggak salah setelah 3 bulan 3 atau 6 bulan nggak pernah jualan, itu otomatis akan diterminasi. Otomatis. Dan gue pikir wajar karena dalam satu proses rekrutmen itu dari 100% yang benar-benar diambil berapa persen? Pak Pri, berapa persen, Pak Pri? Dari yang magang itu kira-kira yang sampai diambil oleh perusahaan kerja di situ berapa orang? Perbandingan yang magang dengan yang diterima? Gini, trennya nggak selalu sama, kita ngeliatnya performan. Jadi bisa ditawarin saja atau mereka mengajukan diri? Dua-duanya bisa, tapi biasanya perusahaan ya, selalu nawarin jika performannya bagus. Iya, oke. Tapi kalau nggak bagus, nggak ditawarin. Ya. Begitu. Ya, clear ya. Jadi pilihannya pada kita. Kalau di sini konsepnya adalah pilihan ada di kita. Setelah kita melihat persyaratan mereka bagus, kita sudah adakan pendekatan secara cukup intensif dengan mereka selama 5 kali pertemuan kan, kita selalu dengan dia sudah merasakan suasananya, atmosfernya, kemudian keilmuan yang didapatkan juga mereka merasakan manfaat, dia sudah terbangun ikatan emosional. Makanya saya berharap Mbak Frida yang sudah mengundang orang, Pak Pri, kemudian yang Mas Ledi, itu membangun ikatan emosional dengan mereka, karena yang mengundang kan teman-teman juga. Dia merasa nyaman gitu. Saya kayaknya mau deh gabung gitu. Pas di akhir saya akan jelaskan, kita akan gabung di perusahaan seperti ini. Oke, saya siap. Gimana teman-teman gitu. Kalaupun tidak, posisi mereka adalah sebagai teman atau sebagai partner yang nanti bisa membantu kita memberikan referensi. Mereka punya orang tua, mereka punya saudara, setidaknya mereka sudah tahu, oh ini yang namanya perusahaan Sunlife Syariah, oh ini namanya Almas. At least kita sudah menaruh satu kesan tersendiri terhadap mindset mereka. Clear ya, Mas Leli? Ya, Gus. Ya, jadi pengalaman Pak Peri juga cukup memberikan gambaran pada kita bahwa tidak selalu harus orang yang bermagang itu akan diambil oleh perusahaan. Kalau kita pandang dari pengundang atau dari kesepakatan kita, ini dari sekian puluh orang yang kita undang nih, 80% mereka bagus-bagus, kita akan
menawarkan pada mereka. Untuk kita akan jelaskan kenapa harus di sana, kita jelaskan. Nanti ada materi yang saya akan jelaskan secara khusus di salah satu dari 5 sesi itu. Ya, sedang saya siapkan materinya supaya benar-benar bisa maksimal. Ya. Jadi kalau untuk proses magangnya itu yang tadi gue sebut selama hanya 5 pertemuan itu aja masa magangnya. Kita rubah kali ya, istilahnya jangan magang ya, internship-nya kita langsung ganti aja supaya nanti terlalu kabur ya pemahamannya. Kita ganti aja istilahnya ini aja ya. Manajemen apa Pak Pri? Manajemen implementation atau manajemen experience? Kalau dulu di industri manufaktur kami mengenali istilah manajemen training. Manajemen training. Ya, MT. Jadi ya. orang diterima belum diposting di divisi atau departemen tertentu. Jadi masuk di HRD dulu, nanti dia keliling-keliling, kemudian presentasi final di depan BOD atau atasannya juga, kemudian dilihat kekuatannya di mana. Misal kekuatannya di purchasing, ya ditempatkan di purchasing, kekuatannya di HRD, tempatin di HRD, dan seterusnya. Itu namanya manajemen training. Oke, jadi di kita ini cuma ada 2 pilihan, Pak Pri, Mbak Frida, yaitu financial consultant atau wakaf advisor atau agency manager. Sedangkan mereka ini kita persiapkan jadi agency manager. Berdasarkan performance 5 kali pertemuan, kita akan memberikan rekomendasi kepada yang hadir ini. Selamat Anda terpilih. Nanti kita akan sampaikan secara resmi. Jadi mereka tahu, mereka ada apresiasi dari 60 orang ini atau dari 40 orang ini atau dari 30 orang ini. Maaf, 20 yang kami anggap masuk dalam kualifikasi sebagai calon agency manager, di mana nanti jaminannya Pak Pri adalah saya. Seperti Mbak Rika, kemudian Pak Pri, Mas Ladi itu bisa menjadi agency manager tanpa lewat sebuah proses, itu kan karena ada jaminan bus. Gitu loh. Begitupun sekarang. Cuma syaratnya tolong dilengkapi dong anak buahnya. Jadi kan nggak mungkin kita jadi manajer tapi nggak punya anak buah. Paling tidak harus punya 2 atau 3 financial consultant atau wakaf advisor. Sehingga nanti di batch kedua, Mbak Frida, Pak Pri, dan Mas Lali, kita akan ajak mereka juga undang orang di batch kedua. Jadi mereka benar-benar real menjadi seorang manajer. Ya, seperti di challenge mereka untuk segera cepat mengamalkan, ya, mempraktekkan apa yang sudah diajarkan di kelas. Clear ya? Halo? Ya, oke. Udah clear, Mbak. Kita ganti ya. Jadi istilahnya apa? Saya lebih cenderung istilahnya apa ya? Manajemen training. Jangan, nanti kalau manajemen training masih dicoba-coba. Ini sudah jelas. Mereka diarahkan jadi manajer. Manajemen financial. Experience saja. Apa ya? Manajemen experience atau manajemen implementation juga bisa. Manajemen implementation. Manajemen applied juga bisa. Atau applied management. Kayak orang OJT gitu loh. KKN. Iya. KKN-nya kampus. Atau kalau istilahnya kemarin attachment, Gus. Cakep. Cakep nih. Engagement atau attachment, Mas Ladi? Engagement atau attachment? Okay. Attachment. Oke. Setuju. Kita ganti aja. Manajemen attachment. Nanti ada pilihan kita akan menentukan mereka cocoknya di FC atau di AM. Udah itu aja. Kita nggak akan paksakan mereka langsung semua jadi AM. Tapi kan kita jangan menghalangi juga, Mbak Frida. Kalau misalnya dia tetap mau tapi kualifikasi belum naik ke AM. Jadi kita tantang mereka di FC dulu. Iya. Kayak Mbak Rika kan merekrut Mbak Frida dengan posisi sebagai FC. Yeah. Dengan perjalanan seperti ini kan sebenarnya saya udah bisa promosikan bulan depan udah langsung jadi AM, Mbak Frida. Iya. Artinya Mbak Rika tinggal nyari lagi satu seperti Mbak Frida. Beliau udah naik jadi SAM, Senior Agency Manager.
Gitu. Oke. Itu aja sistemnya. Iya. Kemarin kan karena atas jaminan sebenarnya. Nggak menduga perkembangannya bisa akseleratif lah Mbak Frida, bisa cepat mengikuti adaptasi. Bahkan saya bilang ke Mbak Rika, ya kalau bisa dipersiapkan untuk, saya kan udah kasih challenge kan ke Mbak Frida, kalau bisa bulan depan sudah mulai persiapan untuk masuk AM. Nah inilah modal Mbak Frida, undang-undang 6 jadi 3 aja, sudah layak untuk persiapan masuk ke bulan Agustus sudah mulai siap. Jadi kan saya selalu setiap bulan dalam rapat leaders itu kan saya diminta untuk mempromosikan seseorang. Ya berarti Mbak Frida termasuk yang akan saya promosikan. Termasuk nanti barengan sama yang ini, yang direkrut oleh yang lain nih. Ya. Cuma istilahnya bahasa sejarahnya lebih senior lah Mbak Frida, lebih masuk duluan dibanding mereka gitu. Dan nggak pakai program ini. Iya. Jadi nanti masuk kelas itu paling senior berarti. Iya. Iya kan, dibanding yang lain. Iya. Kalau yang lain kan yang lain kan Mbak Rika sudah jadi agency manager. Iya. Tinggal dia harus punya pasukan. Clear ya? Iya, clear Gus. Pak Pri, gimana, setuju manajemen attachment ya? Boleh. Nah, keren tuh. Nah, oke. Berikutnya ini ya, urutannya. Nanti saya ganti istilah lah. Ini urutannya aja untuk gambaran skemanya aja, admin tes, kemudian psikotes, nanti malam adalah mulai training, mulai kelasnya, kelas perdana, kemudian setelah itu proses 4-5 kali, mereka langsung masuk ke manajemen attachment, kemudian yang terakhir adalah mentorship. Guys, ini kan batch yang Senin kemarin. Iya, yang kita rekrut minggu ini. Kalau yang batch kedua mulai Kamis ini, kebetulan Senin kemarin kan saya ngurusi orang sakit ya, pasien. Betul, nggak apa-apa. Jadi yang batch kedua kita susulan gimana? Iya, jangan susulan. Jadi mendingan gini, batch yang kemarin belum sempat masuk belum terjaring di batch 1. Iya. Kita prioritaskan masuk batch kedua, ditambah yang baru-baru. Nanti kan hari ini saya akan posting yang slide lagi yang baru. Bukan setiap Senin ya, jadi setiap weekly atau daily? Weekly. Pengumumannya tiap minggu. Tapi jarak trainingnya di minggu yang sama. Contoh gini, kita mulai kasih pengumuman Senin, rekrut Selasa, Rabu, Kamis sudah mulai. Ini kita Kamis sudah mulai mengumumkan, ya kan? Jumat, Sabtu itu mulai proses. Senin mulai batch kedua, simultan. Oke, berarti saya up Senin ini ya. Oke ya. Nah, mungkin saya pinginnya nanti di Senin itu sudah mulai yang isi bukan saya lagi. Karena kan saya ngisi yang batch pertama. Kan harinya sama. Makanya itulah pentingnya Mas Leli, saya harus punya Zoom lagi. Nanti buat yang lain bisa pakai Zoom-nya pas Mas Leli. Ada 2 Zoom ya? Kita ada 2, berarti ada 2. Jadi nggak bisa nunggu ini selesai, kasihan. Nanti pertumbuhan new recruitment kita lambat. Ya. Makanya teman-teman ikut acara yang kelas perdana ini harus diikutin benar-benar, jangan memposisikan hanya sebagai peserta, tapi memposisikan sebagai calon pengajar, sebagai calon trainer. Jadi sudah boleh mempersiapkan kalau saya nanti ngajar ini, saya mesti ngomong apa nih. Slide semua saya akan supply, nggak usah khawatir. Tinggal cara menjelaskannya dan penguasaan materi. Jadi ikut gabung ya? Jadi ikut gabung ya? Iya, semua yang di MDAT gabung semua dong, harus tahu apa isinya. Iya. Ya, siapa tahu Mbak Rika kan di batch kedua sudah siap ngisi di sesi yang keberapa. Kayaknya saya siap di sesi ketiga nih, Gus. Oh, ya udah. Kan nanti kan ada pembagiannya. Iya. Oke? Ya, Gus. Clear ya? Mas Juni, jelas ya? Oke. Ke depan sepertinya memang Zoom berbayar, paketnya harus ada masing-masing ya? Ya, nanti bisa dikoordinasikan dengan Mas Leli yang udah pengalaman. Ya. Mas Leli, hanya sedikit, itu paketnya mudah nggak? Sekali apply langsung jadi? Kredit card. Langsung. Pakai kredit card atau pakai
Genius atau pakai BTPN? Credit card. Credit card ya. Dicoba dulu Mas Juni, siapa tahu bisa tuh Genius. Genius ya. Karena Genius kan ada maestronya juga, ada Visa ya, Visa kalau nggak salah ya, Visa ya. Oke. Genius tuh Visa. Visa ada visanya. Mandiri ada Visa. Tapi nggak tahu sekarang bisa nggak ya. Dulu bisa Dicoba untuk aja. iklan FB Ad itu, tapi sekarang nggak tahu bisa nggak. Saya dulu pernah nyoba, Genius bisa untuk yang seperti ini. Nah, makanya mesti dicek lagi, nanti dicoba di follow up lagi sama Mas Leli. Udah dicoba Mas Leli, yang untuk saya udah bisa. Itu apa namanya, passwordnya tetap belum bisa masuk. Walaupun saya udah pandu ya. Iya. Soalnya emailnya saya udah masuk. Email saya udah masuk dengan itu sengaja saya potret. Tidak ada perubahan. Kan nggak mungkin. Mungkin input kali Mas Leli. Coba nanti coba lagi. Pagi tadi Ini saya coba. Ini udah masuk nih saya di handphone alamat emailnya. Kenapa ya kok nggak mau di sini? Genius atau credit card? Credit card. Credit card. Oh, credit card ya. Saya coba pakai Genius ya, coba ya. Ibnu Almas 313. Ibnu Almas 313. Udah masuk nih. Nanti ya, nanti selesai cara loh. Iya. Nah, setelah itu kita lampirkan PDF untuk soal. Ini sengaja Pak Pri saya bikin PDF dan do not copy supaya karena mereka ngerjakannya di rumah kan biasa kita ngerjakannya di kelas ya. Jadi kita kasih PDF supaya mereka tidak dipublikasikan kecuali mereka ngetik sendiri. Ini cara-cara ngisinya sudah dikasih ya. Hasil dikirim ke WA yang tadi. Kalau yang sudah tidak gaptek biasa mereka udah tahu cara ngisi langsung di PDF ya. Dan teknologi dia mensupport ya, teknologi device dia mensupport. Tapi kalau yang nggak bisa, pakai cara yang manual aja begini. Ini contohnya. Ya. Dia menjawab di kertas, kemudian dia pindahkan diketik di WA kayak gini hasilnya. Nah, ini sudah dapat hasil nih saya. Namanya, emailnya dapat, kita langsung dapat buat database. Terus pengundangnya jelas. Siapa diundang? Siapa? Frida. Udah pasti ini Pak Romi ini adalah timnya Frida. Oke. Setelah dia menyerahkan tes ini, komitmen dia, baru kita buat ucapan congratulations. Dia terpilih untuk kelas perdana. Ya, nanti malam kita akan berikan ID dan password 30 menit sebelum acara. Oke. Cukup jelas ya. Ini materi. Kalau sesi 3 udah pasti itu Pak Pri udah biasa ya, otomatis sudah siap lah untuk menyampaikan DNA manajemen style. Ya Pak Pri. Halo? Pak Pri? Pak Pri? Dengar. Iya, siap. Sesi 3 udah biasa kan berarti? Berarti batch kedua, sesi ketiga bisa ya? DNA manajemen style. Siap. Kita bikin ini lagi, nama baru lagi. Kalau kemarin kan khusus selling. Ini manajer. Ini manajer yang thinking mungkin atau manajer yang eksekutor, dibuat istilah baru aja. Iya. Terus saya menghindari pengalaman kita di Banten, masih ingat nggak Pak Pri yang di Banten? Yang sempat ribut. Ya soal itu kontrak belajar. Oh iya. Jadi saya buat istilahnya ini aja, bahasanya code of conduct learning aja. Aturan main belajar. Nggak boleh terlambat, kemudian tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas-tugas. Lebih ke situ. Ya, boleh. Oke. Kita kembali ke forum. Baik, sebelum masuk sesi baru, saya memberi kesempatan teman-teman ada yang mau bertanya lagi. Silakan. Kalau info top 100-nya itu diinfo ke kita kapan ya, Gus?
tim kita siapa aja gitu. Boleh Oh, hari di-share? ini juga bisa ketahuan. Hari ini udah ketahuan. Ya, oke. Ya. Nanti saya kirim lewat WA, ya. Ini masih Oke, saya masih, soalnya gini, Mbak Frida, saya masih menunggu peserta yang telat-telat. Masih ada ya? Masih ada yang belum? Ternyata waktu saya bikin di broadcast, ada masalah juga, Pak Pri. Begitu di broadcast, ada yang cuma centang 1. Jadi, tadinya kan saya, loh kok ini belum dikirim-kirim hasil tesnya. Oh, ternyata dia belum dapat. Nungguin. Akhirnya saya kirim ulang. Wah, ini baru Pak, nih saya baru dapat sekarang, dia baru ngerjain. Minta izin ya Gus diperpanjang. Ya udah, saya kasih kesempatan pagi ini jam 6. Okay. Untuk yang. Jadi saya nunggu yang terbaru nih, ada beberapa yang masuk, saya lihat sudah nyetorkan. Bahkan ada yang baru-baru. Saya udah kirim lagi yang baru, keluar lagi yang baru. Sama banyak. Iya. Semalam masih rekrut ya, Mbak Rika. Oh, iya benar. Iya, benar, tambah lagi nih. Semalam masih rekrut. Ini saya simpan yang ini saya simpan untuk batch 2 ya. Iya. Nah. Jadi batch 1 Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu. Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu. Malam. Ya. Kemudian yang batch kedua, Kamis ini sudah mulai pengumuman, ya. Kemudian Jumat, Sabtu, Minggu adalah proses administratif dan tes ya. Kasih waktu mereka 2-3 hari untuk proses, ya. Senin mereka udah mulai batch. Mereka batch-nya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pas 5 hari. Iya. Oke, itu batch 2. Batch kedua bukan saya lagi. Saya tantang teman-teman yang ngisi. Jadi makanya perhatikan di batch 1 nih sudah mulai memperhatikan materinya seperti apa supaya nanti pada saat batch kedua sudah boleh siap. Kalau nggak pede sendirian boleh berdua. Nanti ada satu yang misalnya Mbak Frida jadi MC-nya, nanti Mas Leli yang ngisi atau Pak Pri yang ngisi atau Mas Juni yang ngisi gitu. Begitupun sebaliknya, ya. Nanti gantian. Siap. Sementara untuk batch 2 minjem dari Mas Leli dulu ya. Yep. Untuk Zoom-nya. Saya nanti ngambil yang punya saya sendiri, yang saya udah langganan, batch 1. Ya. Nah, saya lagi mempertimbangkan ketika terjadi tumbukan, Kamis, Jumat itu adalah batch 1 sudah masuk mau masuk materi ketiga di Senin. Gimana ya caranya teman-teman ya? Untuk materi ketiga, 4, dan 5, kalau batch 1 sedang berjalan kan juga ada yang nggak bisa ikut lihat acara saya. Direkam, recording kan, Gus? Ada rekaman ya? Oh iya. Rekaman. Terus mereka suruh ini ya, menyimak dengan pertanyaan ya? Atau ini, mau dibikin jam yang berbeda, Mas Ladi? Atau gini, tetap kita tunggu sampai selesai dulu. Jadi kita jangan mulai Senin. Kelamaan nggak? Tunggu selesai dulu mungkin, Gus, biar nggak bentrok. Iya, nggak bentrok ya? Iya. Ya, tunggu selesai. Oke. Daripada nanti Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, selesai. Iya. Kamis yang minggu depan, udah mulai batch kedua. Itu aja Mas Ladi. Biar sambil belajar. Masih ada waktu teman-teman mengasah. Ya. Berbicara di depan kelas. Ya, setuju, Gus. Ya. Oke. Jadi waktu untuk batch kedua nih rekrut lebih panjang nih kesempatan biar mudah-mudahan lebih maksimal. Kalau bisa nembus angka 100 nih, soalnya nanti kan ada rasio ya, ada probabilitas mungkin dari 100 itu yang harus gugur dan segala macam, ya. Jadi kendala di tangan kita nih Mas Lady, walaupun nanti akan kita rapatkan di internal kita dalam penentuan siapa-siapa yang layak dan apa pertimbangan-pertimbangannya. Jadi nanti kita akan umumkan kepada mereka secara resmi. Ya. Bentuknya adalah Japri mereka satu-satu. Oke, jadi gitu Mas Juni perputarannya. Kita Kamis malam udah mulai, batch 1, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, selesai. Oke. Kamisnya mulai lagi batch kedua. Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, selesai.
Kamisnya lebih depan batch 3. Kita masih bisa bikin 3 sampai 3 batch minimal. Oke. Yang sudah selesai batch 1, dia langsung masuk ke kelas mentoring, Pak Pri. Kelas mentoring beda, nggak malam lagi. Ya, pertemuannya udah seminggu sekali, jadi ada rapat namanya mentoring. Jadi dalam rangka mengimplementasikan, mempraktekkan apa yang sudah diajarkan itu, di samping dengan mitra Sun Life Syariah, kita juga semakin memantapkan skill mereka itu setiap minggu sekali. Kita ada acara dengan mereka. Dan itu mereka sudah jualan di situ. Oke? Oke, sampai sini bisa cukup jelas? Boleh lanjut? Ya, Gus. Lanjut. Oke. Oke. Masih ada 2 poin lagi yang saya mau sampaikan. Poin yang kedua adalah, poin 1 selesai, rekrutmen selesai. Saya hanya mengingatkan saja teman-teman, hari rekrut adalah Selasa dan Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu itu ada hari rekrut. Kamis dini hari ini kita evaluasi. Ya, hari Kamis dini hari ini kita evaluasi. Jadi sementara ini karena saya bisa memaklumi teman-teman ada persoalan dari segi metode dan juga masih baru ya. Tapi saya apresiasi kepada yang sudah bisa menyesuaikan speed-nya dengan saya. Ya, Pak Pri sudah ikut mengkontribusi, Mbak Frida sudah kontribusi, Mas Lali, Mas Judi mungkin nggak apa-apa menyusul nanti untuk batch yang berikutnya. Ya, Pak Dani juga demikian, Pak Dani. Ya. Kemudian untuk Jumat, Sabtu, Minggu adalah harinya kita prospek, Mas Juni. Sehingga nanti acara-acara saya, acara-acara Almas yang kita desain, ya, dari Senin sampai Kamis itu acara-acara rekrutmen. Ya, acara-acara rekrutmen. Sedangkan untuk Jumat sampai Minggu adalah acara-acara dalam rangka untuk merekrut nasabah. Sementara saya tidak akan menggunakan dulu fasilitas acara yang dibikin oleh Sun Life. Karena mereka langsung ini, Mas Juni, langsung mencolok ke identitas perusahaannya langsung kelihatan. Ini buat kita, mungkin buat beberapa orang mungkin belum siap gitu. Jadi saya akan buat transisinya itu di Almas dulu. Sampai Hari mereka ini sudah kan nyaman, baru. Kamis hari ini ada bus itu ya? Ya, ini informasi aja ya. Jadi saya harus menyampaikan. Nanti kalau saya ditanya, udah disampaikan, Gus? Sudah. Ya. Soal datang dan tidak itu masing-masing ya, silakan. Saya tidak mandatori ya. Justru kalau bisa yang mandatori yang Almas punya. Ya. Supaya nanti tidak jadi benturan program. Ya. Yang nggak enak kalau kita nggak datang, Mas Juni, kita nggak bikin acara. Udah nggak datang, kita nggak bikin acara. Jadi saya punya alasan yang kuat. Loh, Gus, timnya nggak? Loh, kan saya juga ada acara. Sejenis bus juga di tim kita. Jadi kita nggak bisa ngirim orang ke sana. Jadi clear. Kita argumentasinya lebih kuat. Ya. Karena masukan dari Mbak Rika, kemudian Pak Dani, ya, rata-rata memang cukup signifikan juga ya pada saat mereka kaget langsung dikenalkan gitu, Mas Lali, ke identitas perusahaan. Jadi harus ada transisi, nggak bisa langsung. Oke. Senin, Selasa, Rabu adalah masa rekrutmen, ya. Kemudian Jumat, Sabtu, Minggu adalah masa prospek. Jadi teman-teman mulai menyesuaikan, jangan sampai salah. Flyer saya akan keluarkan dari mulai Minggu malam. Flyer untuk rekrutmen saya udah keluarin Minggu malam, paling lambat Senin. Ya. Sehingga teman-teman punya waktu selama 2-3 hari untuk melakukan rekrutmen supaya dia bisa terpilih hari Kamis ikut batch pertama. Batch yang berikutnya. Ngerti ya polanya ya? Minggu atau Senin, flyer naik. Copy paste, posting. WhatsApp story, Instagram story, kemudian WhatsApp wall, ya. Facebook wall, Facebook story, sama Instagram wall. Sudah? Langsung di follow up, yang ngintip siapa aja, ya kan? Yang ngintip di story kita siapa, dicatat, dipindahkan, kemudian dijapri. Itu tekniknya. Ya.
Mbak Frida berapa kemarin? Yang ngintip di WhatsApp status berapa orang? 97. Nah, 97 lumayan. Begitu kita japriin mereka dengan flyer yang Gus udah buat sama copyright, itu ada tuh yang nyantol. Akhirnya ada yang nyoba ngirim. Masuk dia ke dalam kita punya WhatsApp. Ya, Instagram juga dilihat lagi. Instagram juga sama. Polanya sama. Instagram juga dicek, diintip juga bagaimana. Kalau wall nggak terlalu banyak ya, saya lihat ya. Story itu paling bagus. Ya. Yeah. Karena story itu lebih muncul terus. Kalau wall kan orang banyak yang scroll ya, sulit. Ya, sama WhatsApp. WhatsApp pribadi yang kita udah bidik langsung. WhatsApp grup jangan dikeluarin copyright kalau menurut saya. Keluarin aja ininya brosurnya. Flyernya saja di grup. Nanti yang boleh dong pengen tahu lebih jelas detailnya kayak apa sih? Nah, itu baru kita japri. Ya. Kita test case aja. Ya. Yang punya WhatsApp terlalu banyak, Mbak Rika udah sampai 100 lebih, coba dikurangi yang tidak produktif, karena itu akan menyita waktu. Saya pilih-pilih. Satu ngabisin memori juga. Saya dalam perjalanan di mobil, alhamdulillah sinyalnya bagus. Ya, oke. Tolong dirapikan lagi teman-teman di Facebook ya, yang tidak produktif ya, yang tidak jarang-jarang komen gitu ya. Mulai dibersihin, ya. Gue juga lagi bersih-bersih ini. Yang di Instagram juga sama, ya. Follow lah, friend lah orang-orang yang bisa menunjang perkembangan kita, yang bisa tetap positif, ya. Kalau kita baca wall yang banyak yang aneh-aneh, udah langsung kita ini aja, kita remove aja dia sebagai friend, unfriend aja. Karena itu ini mau ngomong masuk dalam mindset kita. Iya. Instagram kalau bisa follow yang memang bisa menunjang kemajuan kita. Misalnya kita tentang manajemen. Jangan hanya yang kita kenal aja. Kita bisa follow misalnya Stephen Covey, ya kan? Yang dari pengarang buku Seven Habits. Kita bisa dapat ilmu lagi. Anthony Robbins misalnya. Jadi supaya pemikiran kita lebih mendunia. Jangan yang, maaf ya, maksudnya jangan yang terlalu lokal atau nasional. Kalau kita yang sudah mulai lebih luas ya, internasional. Sesuai yang peminatan teman-teman juga ya. Yang insurans juga mulai diikutin ya, follow MDRT, follow orang-orang yang sosok-sosok sukses di bidang keuangan syariah, kita mulai masuk. Misal contoh ya, Safir Senduk misalnya kan, Aidil Akbar itu kan pakar-pakar di bidang keuangan. Kemudian ada siapa? Gubernur BI misalnya kan. Itu kita jadi dapat tambahan knowledge ya tentang kita harus benar-benar mumpuni di bidang yang kita geluti. Oke. Itu untuk poin pertama. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan adalah ini kita ada program 24 jam ya. Saya mau sampaikan, jangan lupa boleh diambil note. Sebentar. Jam 9.30 sampai jam 11.30 ya, di copyright untuk program rekor 24 jam presentasi bisnis. Itu ada jam 9.30 sampai jam 11.30. Are you ready becoming Syariah Manager? Tetap prestasi di era pandemi. Ini adalah sinonim dengan BUS versi kita, Mas Juni. Saya tidak ambil dengan langsung tapi pakai Syariah Manager. Jadi untuk nambah batch kedua ya, buat nambah batch kedua. Batch satu udah kita tutup ya. Takutnya nanti ribet, kasihan mereka. Terlalu terburu-buru ya. Jadi modal teman-teman untuk batch kedua adalah hadirkan orang di jam 9.30 ya. Kemudian kita akan garap nanti sampai dengan hari Minggu. Hari Kamis ya. Kamis depan sudah mulai batch kedua. Waktunya cukup panjang. Ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Masih ada waktu. Ya. Berarti nanti berarti hari ini ya. Hari ini. Cuma satu kali kita bisa bikin. Oke, jam 9.30, 11.30. Kemudian jam 1 sampai jam 3 ada lagi. Judulnya sama. Tapi jam 1 sampai jam 3. Are you ready becoming Syariah Manager? Materinya adalah mempromosikan mengencourage mereka ya agar mereka mau menjadi bagian daripada tim Almas.
Jadi almasnya yang kita akan tekankan di situ. Ya. Saya akan angkat almasnya. Nanti akan setelah ini kita akan presentasikan profil almas ya. Nanti kalau udah masukan silakan. Kemudian 3:30 sampai 5:30 ini sama juga, Mas Juni. Cuma judulnya saya rubah, Selling Anything, Anytime, Anyplace. Kita mau bidik orang-orang yang memang sudah otaknya jualan, Mbak Frida. Yang suka jualan online, yang suka jualan baju, yang suka jualan... Kita masuk di sini, UMKM masuk ke jam 3:30. Kita giring. Ya. Tapi intinya apa? Tetap masukin ke dalam tim kita. Supaya tim kita lebih banyak rekrut baru. Jangan lupa, teman-teman. Ketika dia masuk di grup kita sebagai rekrutmen baru, ya, 70% sukses rasio produktivitas itu datangnya dari rekrut baru. Jadi kalau Pak Pri ngerekrut 10 orang bulan ini, itu bisa hampir dipastikan 70% dari 10 orang itu akan menyumbang nasabah baru buat Pak Pri. Karena Pak Pri dalam posisi sebagai manajer, berarti dapat override, dapat tunjangan komisi dari jualannya si tim. Jadi sudah diperhitungkan sebagai manajer yang produktif. Ini hasil riset ya, hasil riset selama 3 bulan terakhir ternyata ada fakta 70% peningkatan penjualan, ya, peningkatan polis dari Sun Life Syariah itu dari sumbangan rekrutmen, Pak Pri, 70%. Jadi kalau ada tim yang tidak banyak merekrut, ya lu lagi, dia juga yang jualan, nggak berubah. Jadi akhirnya berat bebannya. Tapi kalau kita punya pasukan banyak, masing-masing 2, punya 5, Pak Pri punya 5, masing-masing jual 5, Pak Pri udah punya 10 case, 10 polis, dan itu pasti semua dapat bonus, 30% minimal. Kalau bisa jual asuransi, salam asuransi keluarga, salam anugerah keluarga, itu dapatnya tambah lagi 5%, jadi 35%. Luar biasa ini. Jangan lupa nanti beranak lagi, Pak Pri. Yang 5 orang itu beranak lagi. Kenapa? Di batch kedua dia akan ngundang orang. Karena dia mau jadi manajer. Anda jangan jadi manajer yang ompong. Anda sudah jadi kandidat, tapi harus jadi manajer. Gimana caranya, Pak Pri? Ngundang di batch kedua. Jadi nanti undangan batch kedua bukan hanya kita aja yang ngundang, yang direct kita. Tapi juga ada dari yang kita undang di batch pertama, dia ngundang. Gitu. Ngerti ya? Walaupun mungkin nggak sebanyak kita ya, karena kan mereka baru. Nanti paling di batch ketiga mulai kelihatan. Ini dahsyat ini, gulungannya dahsyat, luar biasa. Even Mbak Frida, cara ini akan bisa mengalahkan cara multi level marketing. Lewat mereka. Ya. Cara mereka, saya udah pelajarin semua di multi level, caranya mirip, copy paste semua. Nggak ada yang kreatif saya lihat ya. Itu aja, akhirnya bosan kita. Benar nggak? Itu aja caranya gitu kan. Edifikasi lah, apa segala macam, acaranya itu aja. Dan kelemahan mereka tidak punya public speaking ya, Pak Pri ya. Public speaking-nya rendah. Alhamdulillah di sini Mas Leli udah biasa ngomong, Mbak Rika biasa ngisi training, Pak Dani juga demikian, Mas Juni juga, ya. Pak Pri juga enak. Problem di grup lain adalah mereka tergantung pada leadernya yang punya kemampuan berbicara. Gue nggak khawatir. Batch kedua yakin lah Mas Leli bisa maju lah. Mas Leli, Pak Pri bisa maju, Mas Juni bisa maju. Ya. Tinggal yang lain mempercepat proses pembelajaran. Oke. Ini dahsyat nih, dahsyat gulungannya. Kalau memang ini jalan ya, sampai batch 3 aja, rata-rata kita bisa ambil ya dengan takdir Allah dapat 20 masing-masing batch udah 60. Jangan lupa, itu yang baru direct. Kalau beranak lagi, di 2 batch berikutnya ada beranak lagi, masing-masing 40 udah 100. Jadi kita bisa komit setiap bulan tuh 100 orang tuh benar, top 100 tuh 100 kita. Nah, kita akan evaluasi lagi supaya bulan Agustus kita lebih bagus lagi. Lebih canggih lagi pelaksanaannya, lebih rapi lagi. Udah mulai ketemu polanya makin kuat, gulungannya makin dahsyat. Saya rasa untuk bulan, kan jangan lupa, 100 itu kan masih yang existing yang lama yang bulan Juli kan? Ya, anggaplah 50% ya Pak Pri ya. Berarti masih ada 50 kan? Berarti Agustus 100 lagi kan? Berarti 150 orang. Bulan September, rekod lagi 100. Ya, 250. Insya Allah Agustus kita Almas akan menjadi agent distribution number 1 untuk rekrutmen. Mudah-mudahan juga berdampak kepada produktivitas. Udah di mindset Gus nih. Kayaknya kita udah kelihatan nomor paling 1 nanti. Nomor 1 udah jelas. Karena rata-rata, mohon maaf nih Pak Pri, kemarin bocoran 6 bulan, ya grup yang ada nih kemarin ada evaluasi dari pusat,
6 bulan, rata-rata agensi hanya bisa merekrut 20. 6 bulan, coba. 6 bulan, Mbak Frida. 20 orang. Nah, kita cuma satu bulan udah lebih dari 30. Dahsyat ini. Ya, kemarin mohon maaf, nama Almas belum banyak berkibar, karena kan gue juga berkonsolidasi, nyari pola. Sekarang pola udah dapet, insya Allah kita bisa ngebut di bulan Juli ini sama Agustus. Agustus akan dahsyat, Agustus, September ke depan tuh udah, insya Allah nih udah muka-muka optimis nih, MDR semua nih kayaknya. MDR semua dah. Ya. Geger ini. Ya. 7 orang berangkat semua ini, waduh, pulang udah makin kuat magnetnya, udah pede lah langsung. Mana kita meetingnya ada diawali tahajud lagi, diawali dengan duha ya, Masya Allah, udah luar biasa. Ini udah rame nih, dunia persilatan Facebook udah rame nih. Nanggapin postingan Gus. Wah, Gus gila. Masya Allah, luar biasa, moga sukses Gus, Masya Allah, semua macam-macam. Aduh. Baik. Clear ya? Oke. Jadi kenapa gue sekarang fokus rekrutmen? Ambil pengalaman dari analisa teman-teman yang ada di pusat, 70% sukses rasio produktivitas dari new recruitment. Saya ambil yang paling simpel aja. Daripada kita terengah-engah ya ngejar polis masing-masing sendiri ya. Lebih baik kita pun sebagai leader harus contohin. Paling enggak minimal 2 kita closing setiap bulan adalah minimal ya, 2. Itu udah oke lah. Ditambah dengan anggota. Tapi kalau untuk MDRT nggak dihitung grup ya, mohon maaf. Untuk MDRT harus dihitung pribadi. Ya. Tapi saya juga nggak menyuruh teman-teman polisnya harus ratusan supaya bisa MDRT. Tenang. Ada kemarin saya ikut satu program MDRT di online dengan salah satu leader di industri asuransi lain. Cuma 2 hari Mbak Frida, Mbak Rika. Cuma 2 hari. Tutup MDRT. 2 orang itu langsung tutup 200 juta sama 300 juta. Cuma 2 klien, cuma 2 nasabah, dan cuma dalam waktu seminggu. Akhirnya 500 juta, udah berangkat dia. Waktu di awalnya kosong, di ujung kosong. Dengan 2 itu udah berangkat dia. Yang penting berangkat dulu deh. Ya, apakah 2 klien, apakah 3 klien, 5 klien, 100 klien, judulnya berangkat. Kalau udah pulang, itu udah lain ceritanya. Biasanya kalau udah pernah sekali, keterusan. Benar nggak, Mbak Frida? Hamil pertama susah nggak? Hamil pertama susah. Hamil yang kedua, ketiga, lancar ya, Pak Pri? Yang susah itu adalah hamil pertama, istri kita. Begitu udah pertama, kedua, ketiga, udah langsung. Contoh anak udah 5 aja gitu kan. Nggak berasa. Benar nggak, Mas Juni? Ketawa dia. Ya. Pak Dhani lagi naik mobil ya? Oke. Oke, saya lanjut ke poin berikutnya. Jangan lupa ya, acara kita, saya tadi belum selesai bacain ya. Pagi ini jam 9.30, tolong bisa dikirim orang. Nanti saya akan bikin flyernya, habis acara ini langsung saya kirim flyernya kepada teman-teman untuk bisa kirim sama copyright-nya, ya dengan judul yang berbeda. Kemudian siang juga ada lagi, ya. Kemudian sore ada lagi. Tapi yang selling anything, anytime, any place, ya beda flyer. Malam itu udah mulai kelas ya. Jam 8 udah mulai kelas batch pertama. Jadi total sampai dengan nanti malam saya sudah 11 jam ditambah. Hari ini sudah 11 jam. Besok 10 jam, Sabtu 3 jam. Jadi 24 jam selesai, 3 hari. Jumat kita banyak fokus ke nasabah ya. Untuk Jumat kita udah pakai live streaming, Mas Leli. Pakai YouTube saya. Jadi udah bisa dinikmati nggak pakai Zoom lagi. Jadi udah langsung ke live streaming. Ya. Paginya adalah menyalip di tikungan, itu adalah materi majelis taklim ya. Jadi saya sekarang pakai judul. Kalau Islam is my home, masih terlalu umum Mas Juni. Jadi saya langsung ganti, menyalip di tikungan. Nah, judul materi kita di majelis taklim wakaf. Ya. Silakan diundang, ya ustadz-ustadz gitu, Mbak Rika. Kemudian ketua DKM kita undang di situ. Pokoknya yang terkait dengan keagamaan. Ya, silakan diundang teman-teman di pengajian di DKM, Mas Dhani, Pak Dhani, silakan diundang di situ. Ya, itu untuk hari Jumat pagi yang majelis taklim wakaf.
Kemudian selanjutnya speak to inspire. Speak to inspire, ya. Ini untuk ibu-ibu rumah tangga, ya. Kemudian ibu-ibu arisan, ya. Sosialita bisa diundang ini, Mbak Frida, speak to inspire, karena mereka juga ingin punya kemampuan berbicara. Kita pancing di situ. Yuk, ikut yuk. Diajarin cara bicara yang ini yang menginspirasi nih, gitu. Ya. Supaya mengesankan pasangan hidup. Ya. Kemudian jam 1 sampai jam 3 siangnya adalah Anda tidak akan basah kalau sudah berpayung. Nah, ini istilah lain untuk asuransi. Kita udah mulai agak spesifik menawarkan syariah asuransi dan juga wakaf. 4:30 sampai 4:30, save your mind, save your family. Ya. Rubah pikiran Anda, selamatkan keluarga Anda. Ini kita langsung nawarin ini, Mbak Rika. Salam anugerah. Kemudian malamnya seperti biasa, batch 1 untuk sesi kedua. Besoknya Sabtu, yang pagi adalah my home is my heaven. My home is my heaven. Baiti Janati, Mas Juni. Baiti Janati. Ini juga untuk keluarga, pasangan. Kalau bisa diusahakan suami istri yang ikut dengerin. Nanti di dalamnya saya akan menjelaskan tentang wakaf. Ya. Oke. Sabtu siang, 2:30 sampai 3:30, sekeluarga masuk surga berjamaah. Sekeluarga masuk surga berjamaah. Wah, ini keren nih. Ya. Gimana caranya? Wakaf. Sodako Jariyah. Dah, selesai. Itu pola kita. Kalau ini cocok judul-judulnya, kita pertahankan terus, Mas Juni. Minggu depan, Mas Lali. Kita pakai itu lagi judulnya. Ya, nanti flyer bisa disesuaikan. Oke. Jika teman-teman sudah siap untuk memberikan menjadi narasumber, langsung bilang, Gus, saya siap, Gus. Untuk materi tentang speak to inspire, misalnya. Ya, silakan. Nanti materinya Gus kasih. Ya. Kita udah mulai melatih tampil di publik. Mumpung masih online, ya. Oke, jangan lupa dimaksimalkan. Jadi mulai hari ini masih pakai Zoom. Besok Jumat sudah mulai, hari ini Zoom sampai zuhur. Habis zuhur sudah mulai pakai YouTube. Live streaming. Nanti kita kasih linknya. Linknya YouTube-nya Gus, ya. The Mentor Gus Reza. Oke. Itu dulu. Mohon kita sukseskan sama-sama program 24 jam. Gus sengaja siapkan, memang mohon maaf agak mendadak, karena memang momentum, kalau soal mendadak, Pak Pri udah tahu lah. Ya, kadang-kadang yang namanya kesempatan ini tidak datang 2 kali. Ya. Pak Pri sudah cukup lama bareng sama saya, jadi tahu persis ya tentang hal ini. Mungkin saya ingin juga Pak Pri bicara sedikit tentang ya program akselerasi yang banyak dilakukan Gus selama beliau interaksi dengan saya. Silakan Pak Pri. Banyak program-program yang kelihatannya cukup fenomenal dan kadang-kadang awal-awal Pak Pri terkaget-kaget. Nah, ini bisa sharing teman-teman supaya bisa menyesuaikan diri dengan kita punya budaya. Silakan Mas Pri. Pak Pri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Program, apa adanya aja Pak Pri, apa adanya. Terlalu banyak ya yang sudah saya alamin gitu. Cuma memang apa ya, intinya Gusti banyak kreativitas. Apapun program yang beliau ciptakan banyak kreativitas ya. Jadi nggak apa ya, melihat pola lain, cuma kemudian dipelajari, kemudian dibikin kreativitas baru. Itu yang saya alamin gitu. Kalau tentang mendadak, mungkin kalau saya bilang raja mendadak ya. Artinya gini, saya merasa ya memang manajemen is kepepetisme, saya belajar banyak gitu ya. Jadi perlu satu persiapan mental. Ya, saya lama di manufaktur sangat dididik dengan yang namanya planning and organizing. Jadi bagaimana merencanakan dan mengorganize sesuatu gitu. Ya cuma dengan adanya mentorship dan mentoring ini bukan berarti nggak kepake. Sangat buruk kalau kita bilang sebuah bisnis tanpa perencanaan, itu juga nggak boleh. Gitu. Tapi ketika sudah bikin perencanaan,
dalam eksekusinya ada sesuatu, satu dan lain hal, kemudian terjadi kepepetisme itu harus siap. Ya, saya juga merasa masih banyak belajar. Ya, jadi Bapak Ibu, ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama sukses, sama-sama berproses begitu ya. Oh iya, satu lagi gini, knowledge itu ternyata nggak cukup. Ya, saya merasakan gitu ya. 20 tahun berkarir di korporasi, ya ternyata nggak cukup. Ya, yang paling mahal menurut saya dalam perjalanan selama ini mentorship adalah mental. Ya, mental. Jadi kalau suatu saat kita grafiknya lagi turun, ya bagaimana kita naik lagi nih? Ini kan perlu mental. Ilmu aja nggak cukup. Saya merasakan banget gitu. Ya, jadi background engineering yang pernah diproduksi, desain, ya secara ilmu saya sih masih kurang gitu. Tapi kalau secara korporasi sudah kemana-mana nih ngerasa 20 tahun lumayan banyak yang saya terima gitu. Tapi ternyata kalau mental kita nggak siap menghadapi apa nih yang jalan yang terjal curam itu, ya mungkin kita akan cukup ya mungkin awal-awal mual-mual muntah-muntah gitu. Tapi nanti kan katanya gitu, anak kecil dibiasain naik mobil muntah-muntah terus gitu kan. Saya ngalamin sendiri anak saya gitu, di bawah 2 tahun saya bawa keluar kota gitu, tapi ternyata naik mobil apa aja nggak pernah mual-mual, padahal anak kecil pada umumnya naik mobil pasti muntah. Ini filosofinya seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing, Gus, dan Bapak Ibu semua. Sukses bersama. Pak Pri, berapa lama butuh bikin buku? Nah, ini manajemen kepepetis ada hasilnya nih. Berapa lama waktu yang dibutuhkan menghasilkan satu buku? Iya, dulu saya 2 bulan di target ya, tetapi jadi nanti kalau ada kesempatan saya akan bagikan ke tim Almas, Gus. Ya, silakan. Tim Almas, jadi Bu Rika, Pak Leli, Pak Dani, ya, Pak Juni, dan juga Mbak Frida, atau siapapun yang belum join di tim kita, maksudnya di Almas tapi belum join di Zoom hari ini, saya akan minta listnya, saya akan dedikasikan ke Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, makasih Pak Pri. Dan saya malah rencanakan dalam waktu dekat kita akan ngarang buku bareng, Pak Pri. Jadi satu buku, ya, Gus akan fasilitasi semua nyumbang tulisan, tapi nanti yang tampil di cover ini semua wajah kita. Karena caranya terputus, Gus, diulang. Ya, insya Allah dalam waktu dekat saya akan bikin buku gabungan semua teman-teman. Jadi di covernya akan kelihatan wajah teman-teman semua. Ini dalam rangka Pak, membuat personal branding. Gitu, ngerti nggak? Jadi Gus akan narik gerbong, ya Mas Leli akan muncul wajahnya, Pak Dani, Pak Pri, Mas Juni, Mbak Rika. Itulah pentingnya Mbak Frida. Pentingnya tahu spesialisasi masing-masing. Kayak kalau kenapa muncul Mas Leli, di situ jelas yang akan muncul adalah spesialisasi kesehatan. Kenapa muncul Pak Pri spesialisasi di bidang human capital, SDM. Pak Dani apa? Saya udah tahu langsung, lawyer, bidang hukum. Mas Juni apa? Bidang terapi, hampir sama Mbak Rika. Nah, tinggal Mbak Frida mau apa? Mau sama ya silakan, tapi harus spesial. Jadi munculnya itu dengan ciri khas masing-masing. Itu yang disebut branding. Kalau sama, ya orang tidak akan tertarik gitu. Nah, ini penting sekali modal untuk apa? Berikutnya kita ngerekrut orang, approach nasabah, udah nggak perlu lagi kita ngejar-ngejar. Mereka akan dekat ke kita. Kita udah jadi magnet, kalau udah punya branding, itu udah punya magnet. Jadi orang yang ngejar kita, bukan kita yang ngejar-ngejar orang sekarang. Dan betapa mudahnya kita merekrut orang, betapa mudahnya kita untuk closingin orang. Kenapa? Kita sudah punya brand. Persoalannya hari ini adalah kita tidak, siapa? Rika itu siapa Rika? Frida itu siapa? Nggak kenal saya. Tapi oh yang ngarang buku kemarin ya, bukunya bestseller. Oh yang ada di YouTube ya, channelnya. Nah, nanti mulai teman-teman sudah mulai aktif. Saya akan nanti ajarkan bagaimana teknik-teknik meningkatkan subscriber, kemudian meningkatkan Instagram followernya. Itu ada ilmunya. Tapi modal dari semua itu adalah branding. Kalau kita nggak punya branding, susah. Ya. Banyak orang-orang bisa naik
follower itu kenapa? Ya karena dia punya branding. Siapa sih Meridiana? Mohon maaf ya, hanya bisa menjual 1 kali 1 miliar dalam 1 tahun, itu diangkat terus 1 miliar, habis itu udah dia nggak ikut lagi dalam asuransi. Dia asuransi dulu. Dia asuransi di Singapura, Mbak Frida. Itu yang diangkat, dia pandai mengemas. Tapi dia udah dapat brandnya. Udah begitu, udah kesininya udah enak dia. Langsung cepet naik. Ya. Tapi ya seperti dibilang Pak Pri tadi, kalau dia tidak mengupgrade knowledge, ya mohon maaf ya, 3-5 tahun yang lalu dengan yang sekarang seorang Mary itu menurut saya nggak ada pertumbuhan yang, maaf ya, dari segi pertumbuhan knowledge nggak ada kemajuan saya lihat, tetapi hanya kemajuan dari segi followernya dan subscriber. Ya, tidak ada peningkatan. Beda kalau misalnya saya melihat orang, saya salut dengan orang yang namanya Deddy Corbuzier misalnya ya. Dulu kita tahu hanya pesulap kan, tiba-tiba meningkat hitam putih, kemudian bikin lagi podcast. Yang diundang di podcast bukan hanya orang pesulap kan, dari semua tokoh, dan banyak orang yang minta ngemis ke Deddy, tolong saya diundang di acara Anda. Coba luar biasa, dia udah jadi magnet. Gitu ya. Nah, itu buat saya kreatif. Agnes, Monica, itu menurut saya ada perkembangan. Ya. Dulu hanya trio kwek-kwek ya, Mbak Frid masih ingat nggak trio kwek-kwek? Dia, Indra Bekti, sama siapa satu lagi. Ya. Temennya 2 nggak ada kemajuan, tapi Agnes maju. Ya. Karena dia berani ke Los Angeles. Dia berani go internasional. Ya. Kemudian siapa lagi yang di Perancis? Anggun C. Sasmi. Berkembang dia. Ya. Ya. Udahlah, kita udah nggak zaman-zaman model kayak Raffi ya. Raffi dan Nagita. Udah, itu bukan konsumsi kita ya. Yang gitu-gitu tuh udah kita nggak usah ikutin ya. Model-model Atta itu udah malah menurut saya lebih bagus teman-teman ikutin Baim. Ya, Baim Paula lebih menarik untuk kita jadikan sebagai inspirasi, karena dia benar-benar mau berbagi buat orang dan lihat perkembangannya besar. Sebentar lagi lewat itu, Atta akan lewat sama Baim. Ya, orangnya enak. Ya. Dedi juga saya sarankan juga ikut menyimak lah podcastnya ya, dia punya acara di YouTube-nya bagus saya lihat ya. Potensial ya, untuk kita jadikan sebagai tambahan pengetahuan ya. Kalau untuk yang sifatnya filosofis dan budayawan ya Mas MH Ainun Najib itu saya sarankan untuk bisa diikuti juga. Ya pemikiran-pemikirannya luar biasa. Ya. Nah itu yang membuat kita akan jadi maju gitu. Kalau kita yang konsumsi yang aneh-aneh ya, yang maju mundur Mbak Frida, Princess Sarini, maju mundur cantik. Maju mundur cantik. Aduh, nggak ada kemajuan kita kalau gitu. Maju mundur cantik. Juga ya kalau menurut saya untuk sisi agama ya, kita harus juga objektif. Kalau bicara soal agama, saya lebih sarankan untuk mengikuti orang-orang yang lebih, kalau dari jalur NU, saya rekomendasikan coba Anda koleksi Gus Baha ya. Mas Lali tahu ya Gus Baha? Itu menurut saya Nahdiyin yang memang ilmunya ada, ya kemudian juga lurus ya. Saya pengikutnya. Kemudian yang udah Gus Baha keren. Kemudian ada lagi kalau misalnya di pentas nasional yang sudah ada di publik ya, untuk di kalangan umum, saya kok lebih cenderung ke Adi Hidayat ya. Adi Hidayat lebih bisa diambil sebagai satu pelajaran. Maaf, ketimbang Abdul Somad saya nggak begitu interest ya. Sama yang lain-lain ya, mohon maaf nggak usah saya sebutkan ya. Dan Agim apa Yusuf Mansur, menurut saya udah bukan di level kita itu ya. Adi Hidayat itu ada isi ya. Ketimbang juga Rizal Basalama, Khalil Basalama, mohon maaf ya Mbak Frida, itu kebanyakan terlalu strict ya, kurang bijak dalam menyikapi suatu persoalan. Ya. Kemudian kalau anak muda, saya sarankan Anda ikut itu Hanan Attaqi ya. Hanan Attaqi dari Bandung ya. Itu juga bagus anak muda. Kalau yang Korei yang bagus Muzamil ya. Muzamil Hasbal dari Aceh itu Masya Allah. Saya interaksi langsung dengan beliau luar biasa. Ya. Nah itulah yang saya bisa membuat kita bisa lebih maju ya. Saya agak mengurangi yang lain-lain tuh, saya mulai unfollow karena banyak, sumpah walaupun kelihatannya positif tapi kadang-kadang bikin kita pemikiran jadi nggak berkembang gitu. Nanti sambil jalan lah saya akan kasih informasi-informasi yang lain ya. Oke. Jadi di poin yang kedua ini saya akan nanti siap-siap teman-teman, nanti jangan kaget, saya akan keluarin flyer di mana nanti saya butuh foto teman-teman yang terbaik
kita akan tampilkan acara bareng ya. Namanya M3, Muslim Millionaire Mentorship. Ya, itu yang kita akan publikasikan ke publik ya, Muslim Millionaire Mentorship. Jadi fotonya akan keluar semua, persiapan untuk buku sekaligus untuk branding dan magnet. Sehingga nanti pada saat ngisi di batch kedua, batch ketiga itu sudah punya ini ya, sudah punya aura, nggak kosong gitu, sudah ada isinya gitu dalam tanda petik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Yang sungkan boleh japri ke saya, ceritakan spesialisasinya apa, karakternya apa. Jadi saya membantu Gus juga untuk bisa, itu yang saya lakukan juga kepada Gus, kepada Pak Pri ya. Pak Pri mau terbuka menyampaikan dan akhirnya saya bisa memformat seperti apa beliau seharusnya mengambil posisi. Dan PR buat teman-teman yang belum kejadian nih Pak Pri adalah tes DNA. Pak Pri. Halo? Tidur. Tapi nyala videonya nih. Sinyal. Sambil duduk itu. Iya, ketiduran buat ini. Bertapar. Freeze. Oke, ada yang mau tanya? Silakan. Untuk memperkuat rekrutmen sama cari nasabah, ilmunya Pak Tio tentang Sun Connect, Sun Smart, itu kan bagus ya. Itu hari apa aja ya? Saya lupa ya. Terus kalau yang paling sering kan Bos sama Bu Eka itu ya di Amira. Pak, yang ilmunya Pak Tio itu posisinya apa Pak? Posisi Pak Tio? Ya. Gini ya, saya kasih gambaran ya. Di acara Sun Life itu ada 4 bentuk. Oke. Ada 4 bentuk, ya tolong dicatat. Yang pertama adalah rekrutmen. Ikonnya yang diambil adalah BOOS. Business Opportunity on Zoom. On Zoom. Biasanya polanya adalah menjelaskan tentang Sun Life, kemudian penjelasan tentang karir 2.51 ya. 2.51 itu diterangkan. Sama terakhir adalah testimoni. Biasanya testimoni itu adalah orang yang pernah sukses di ada satu bidang, kemudian dia hijrah ke agen. Oke. Bus bisa diadakan 2 kali seminggu ya. Biasanya itu situasional, tapi yang udah pasti seminggu sekali. Nah, riskannya Mas Juni dan buat yang lain, kalau kita langsung mengenalkan yang kita rekrut orang masih baru, ke situ mental. Iya, bener. Kemarin ngajak 3 orang, mikir-mikir, terus hilang tanpa berita. Iya. Kita sama aja kan udah orang potensial, mentah, kasihan. Gitu. Bukan salah mereka, karena kita salah memberikan tempat yang pas. Ya. Dan juga bukan salah bus. Bus itu memang cocok buat siapa. Kita harus pilah-pilah untuk yang bagaimana. Untuk anak batch 1 yang sudah kuat, ya kita akan arahkan ke bus. Kan dia sudah kita kader. Ya ke sana untuk menambah nuansa aja. Dan show force, Mas Juni. Kebayang nggak Mas Juni? Dari 50 orang, 35-nya itu almas semua tuh, belakang namanya. Waduh, ini acara bus didominasi almas. Itu kan akan menimbulkan satu masalah. Dalam arti positif ya, masalah positif. Akan jadi pembicaraan nggak Mas Juni? Iya, benar. Nah, itulah kenapa pentingnya di belakang nama itu harus dikasih almas, supaya almas sudah mulai dikenal. Di Facebook juga Bu Eka kaget tadi lihat. Dan tolong kalau ada yang posting, Mas Ladi posting, tolong dikasih komentar. Mbak Frida posting, dikasih komentar. Saya doang yang bilang luar biasa. Kalau saya ngirim, Mbak Frida yang kasih komentar ya. Jadi yang lain sudah mulai aktif ya. Mbak Rika kasih komentar, Pak Dani kasih komentar di Facebook, kemudian di Pak Pri lagi posting apa, kita kasih komentar gitu. Jadi kita saling sesama temannya saling memberikan support gitu. Pak Juni juga udah cukup sering Pak Juni ini sharing, kita kasih support gitu ya. Baik itu di WA, Facebook ataupun Instagram. Oke, 1 itu ya, Pak Juni ya, bus. Rekrutmen 2. Kedua adalah customer gathering. Biasanya diadakan mereka hari bisa Rabu, bisa Jumat. Ya. Bisa sekali, bisa 2 kali. Dalam seminggu. Tapi yang udah pasti seminggu itu sekali. Ingat nggak yang suka ngundang Pak Tenu? Oh iya. Pak Tenu yang pelestarian harta, ya itu adalah tentang customer gathering. Oke. Cuma lucu,
yang bagus untuk pembicara model Pak Tenu itu yang kita undang adalah orang korporasi, Mas Juni. Kalau orang umum pasti mental semua. Bahasa-bahasanya kan bahasa-bahasa makroekonomi. Nggak nyambung gitu. Terakhir sayang tentang gitu. warisan ya. Iya, warisan, kemudian tentang bebas pajak, wakaf. Itu kan salah satu cara knowledge, tapi ada untuk menarik peserta. Oke, kedua. Ketiga, Grand Horizon. Grand Horizon itu diadakan setiap bulan sekali. Di sinilah pengumuman, Mas Juni, pengumuman. Siapa rekrutmen terbanyak? Siapa agen yang cash terbanyak? Siapa agency director terbaik? Itu pokoknya semua recognition ya, penghargaan-penghargaan. Nah, saya pingin nanti bulan Juli, ya paling cepat bulan Juli atau Agustus, pengumumannya semua udah disapu bersih sama Almas semua. Top rekrutmen, Almas lagi. Top area manager, Almas lagi. Top agency, Almas. Top casing, cash juga Almas. Jadi Almas lagi. Bentar ya. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo. Masih zooming? Mohon maaf. Oke. Udah ya, Grand Horizon ya. Biasanya dari pusat memberikan masukan-masukan. Keempat, training. Mereka sekarang menyebutnya dengan SBB, training itu. Salam Business Builder. Salam Business Builder. SBB. Mandatori itu ya? Iya, SBB, nanti ada SBB 1, SBB 2, SBB 3, dan seterusnya. Salam Business Builder. Jadi yang sudah dapat AAISI, sudah ujian, langsung dia disuruh ikut training. Ini yang saya maksud tadi, Mas Lali. Begitu dia selesai acara kita, dia langsung ikut yang SBB untuk product knowledge, bahasanya ke mereka. Gimana Anda mau tawarkan kalau Anda nggak punya product knowledge? Lalu kita kenalkan ke Pak Tio. Buat saya manfaat, Mas Juni. Itu teknis, memang perlu. Jadi nanti batch kita akan saya arahkan situ, bukan di bus saya arahkannya. Gitu. Oke. Yang kelima adalah leadership meeting. Leaders meeting. Biasanya ada ngundang pembicara untuk inspirasi. Biasanya yang level AM, ya. Udah di luar itu ya biasa acara-acara model kejutan-kejutan yang model shield, kemudian ada yang dapat gopay lah hasil itu variasi aja tuh Mas Juni. Intinya itu. Nah, Pak Tio itu siapa? Pak Tio itu mau pilih training, Salam Institute. Jadi Sun Life itu punya Salam Institute. Nah, Pak Tio salah satu trainer andalan di Salam Institute. Ada Mas Bayu juga. Ingat ya, Mas Bayu yang kemarin itu juga dari Salam Institute sama. Training departemennya lah, training departemennya Sun Life saya itu adalah Salam Institute. Pak Juan apa? Pak Juan adalah Sales Manager regional. Kita masuk regional sentral. Jadi ada 3 regional. Regional Barat, Regional Timur, Regional Sentral. Kita sentral. Jawa, Jakarta, Banten, dan Bandung, kalau nggak salah Jawa Barat, itu ada sentral. Bosnya Pak Juan. Kalau Barat itu Sumatera kalau nggak salah. Sumatera Kalimantan. Timur, ya Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Bali dan Nusa Tenggara sama Makassar segala macam Sulawesi itu adalah timur. Pengumuman kemarin yang merajai penghargaan kemarin Mas Juni adalah Jawa Timur. Agensi Jawa Timur. Ketika saya gali track record-nya rata-rata sudah 7 tahun di Sun Life Syariah. Jadi Mas Juni jangan lihat ujungnya ya. Dia tuh sudah berkiprah 7 tahun. Quantum leap, Gus. Iya, makanya nih lihat Mas baru sebulan udah
meroket ini kan pasti bikin geger ini. Coba. Oke ya. Clear ya Mas Juni? Ada yang mau tanya? Oke, terakhir ya sebelum kita tutup karena mulai persiapan kita untuk rekrutmen. Saya mau share ini tentang Almas ya. Terakhir. Sudah kelihatan Mas Lali? Sudah, Gus. Oke. Sebentar. Ini Gus. Ya. Memang ini yang kita tunggu Gus. Di samping itu ada permintaan juga yang sifatnya masih manual, flyer manual itu apa bisa ada tersedia di Sun Life? Pak Dani? Ya. Kalau masih ada yang nanya begitu, udah nggak zaman Pak Dani. Jadi kita justru tidak akan mengakomodasi orang-orang seperti itu. Itu terlalu ini usual. As usual. Itu ujungnya adalah numpukin itu brosur. Jadi nanti kita kayak pedagang properti yang ada di mall-mall. Bapak, ini Pak, silakan brosurnya Pak, ini perumahan kami Pak. Udah, habis itu kita buang tempat sampah. Tersinggung nggak? Iya. Itu lagu lama, Mas. Jangan ikuti Pak Dani yang gitu. Jadi kita cari aja orang lain. Ya. Kalau orang yang cerdas itu apa? Pak Dani bisa dikirim ke email penawarannya. Itu lebih kita hargai. Bisa di WhatsApp nggak PDF-nya? Itu lebih mudah untuk kita approach. Kalau yang masih brosur gitu, sebaiknya sih masih konservatif seperti itu agak susah kadang-kadang meyakinkannya nanti. Pasti ributnya di soal itu nanti hal haram, kemudian soal macam-macam. Tinggal geser aja Pak Dani, nggak seluruh dunia yang ada di Kalimantan tuh kayak begitu semua kan. Tinggal digeser aja. Mungkin dialihkan pandangan kita ke yang lain. Supaya kita nggak sakit hati. Ya. Update gitu. Saya juga nggak mau nanti yang ada di dalam tasnya Pak Dani itu isinya brosur semua gitu. Ya. Saya lebih suka yang ada di tas Pak Dani adalah starter kit. Yang fungsinya adalah isinya flip chart menerangkan tentang kita, tentang Almas. Ini sedang disiapkan. Mohon kesabaran teman-teman. Sedang siapin. Saya ingin yang perfect soalnya. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang akan kita bentuk di Almas. Teman-teman punya branding. Jujur, nggak ada yang lain. Ya, di grup lain tidak berpikir tentang itu. Ya, personal branding. Ya, capek jualan tanpa personal branding itu capek. Ya. Jadi harus punya personal branding. Memang agak lama sedikit, tapi begitu udah jadi, orang datang semua ke kita. Ya, orang yang nggak paham pasti ya kalau sudah memang perlu proses. Ya, ya bersabar sedikit. Tapi kalau udah jadi, dahsyat. Ya, gelombang itu, gelombang customer, gelombang rekrutmen. Kedua adalah kita ngajarin kompetensi menjual yang powerful. Sekarang kita menjual masih tingkat dasar. Nanti saya akan ajarin menjual tingkat menengah sampai ke tingkat advance. Kalau udah tingkat advance, kita ketemu 1-2 orang, langsung closing pada saat itu adalah minimal di atas 500 juta. Ya. Itu ada ilmunya, beda dengan ilmu yang pada umumnya. Kalau kita ngajar 500 ribu orang sebut sebulan, untuk mendapatkan MDRT, kita perlu mungkin perlu ratusan nasabah untuk bisa dapat MDRT. Tapi begitu kita udah dapat sales competence yang advance, kita hanya perlu 3-5 customer, langsung berangkat MDRT. Selebihnya ngapain? Bukan yang nganggur, selebihnya adalah ngurusin tim. Yang paling penting adalah ngejagain tim. Kalau kita udah jadi leader, tim harus dijaga, di-upgrade, ya, diperhatikan, ya, di-service. Ya. Sehingga Mas Juni kita jangan terlibat hal teknis. Ya. Nanti kalau udah diperlukan, saya akan rekrut kayak Mbak Nur, Mas Juni.
Saya akan cari orang kayak Mbak Nur, udah kita gaji untuk melayani tim Almas khusus, karena Mbak Nur udah kerepotan. Ya kan? Saya suruh di kantor pusat, kemudian dia nanti membantu melayani kita. Dan mohon doanya, Gus lagi nyari-nyari kantor untuk bisa jadi base camp. Ya di daerah Simatupang di Jakarta, ya itu jadi base camp. Jadi kemanapun teman-teman pas ke Jakarta bisa mampir di kantor kita. Ya, ini sedang kita upayakan. Ya. Sejalan dengan pertumbuhan tim, ya insya Allah itu jadi pertimbangan buat kita. Kita punya base camp, karena agensi harus punya base camp dan punya staf administrasi. Itu yang akan membantu semua. Jadi saya nggak mau teman-teman habis waktu untuk urusan Sun Connect, Sun Recruitment, Sun Advisor. Yang penting kita tahu cara menggunakannya, saat-saat dibutuhkan mendesak, kita sudah tahu caranya. Tapi untuk yang sehari-hari, kita serahkan kepada administrasi. Oke? Yang ketiga adalah charismatic leader. Kita mendidik juga teman-teman jadi pemimpin yang karismatik. Dia punya karisma, ya, dengan cara mengetahui DNA-nya dulu, ya. Kemudian yang terakhir adalah kita menjadi mentor yang profesional. Ini tujuan kita bikin Almas. We want to make a great difference. Kita ingin membuat perbedaan yang besar untuk setiap orang yang punya keinginan belajar tinggi, berani ambil resiko, dan cepat berubah, cepat beradaptasi. Inilah budaya yang dibangun di Almas. Ya. Rakus belajar, suka dengan resiko, dan cepat dalam beradaptasi. Ya. Ini target Gus. Ya. 2020, 2 agency director. 2021, 4 agency director. 2022, 7 agency director. 2023, 10 agency director. Bahkan bisa lebih. Ini minimal ya, dari bahasa minimal yang saya buat. Oke. Juni 2020 sampai Juni 2021. Ya. Tiga direct primary financial consultant. Jadi ada FC yang juga direct ke saya. Jadi teman-teman harus berpikir juga, ada orang yang direkrut direct kita, tetapi dia tidak jadi manajer, tapi dia jadi FC. Nah, itu bisa juga. Ya. Yang sifatnya jago jualan. Dia jago jualan. Dia pengen cari duit aja, dia bukan cari karir. Nah, itu boleh juga tuh dimiliki tim yang punya orang yang tim seperti itu. Biasa tuh Mbak Frida tuh, ibu-ibu yang jago jualan, ya memang dia doyan duit lah dalam tanda petik, itu dimasukin, dijadikan sebagai, nggak usah jadi manajer, so jadi financial consultant aja. Ya. Kemudian ada juga secondary, ini yang part-timer ya, ibu-ibu rumah tangga. Ya. Kalau tadi ibu-ibu warisan tuh ya, potensial tuh ya. Kemudian endorser, yang disebut endorser begini teman-teman. Misalnya Mas Juni punya tokoh yang ada cukup dikenal di Jogja, dideketin, kemudian dia tidak harus beli wakaf kita, tidak harus beli produk kita, tapi dia support Mas Juni sebagai endorser. Contoh, berapa kali Gus bikin di Talk with Gus, ingat nggak? Pak Indra Safri langsung siap jadi ambasadornya wakaf. Ya. Bu Woro kemarin siap jadi duta wakafnya kita. Itu semua duta wakaf yang diundang Talk with Gus itu udah siap semua jadi duta wakaf. Pak Trisulo siap jadi duta wakafnya Almas. Oke. Lanjut ya. Jadi sampai tahun 2021-20 terakhir ini saya perlu 50 agency manager. Ya. Kemudian 10 agency manager dan 2 agency director. Ya. Jadi total kurang lebih sekitar 3,8 miliar. Ini minimal ya. Bisa sampai 10 miliar. Kita punya strategi 7P. Ya. Nanti saya akan jelaskan secara khusus ya. Beberapa nih belum kita jalankan, nanti kita akan kembangkan. Ya. Saya sedang dalam proses buat Yayasan Almas, di mana yayasan ini nanti kita akan daftarkan Mas Juni menjadi wakaf sebagai nazir. Sehingga nanti kita proyek-proyek yang besar pun bisa diarahkan ke lembaga nazir kita, lembaga nazirnya si Almas. Jadi nggak ke orang lain. Jadi kita enak nawarin ke masyarakat, si nasabah itu udah jelas. Yang penting nanti Almas ini didaftarkan sebagai nazir di Sun Life, ngerti nggak? Setiap nasabah kita arahkan ke dananya diputar di kita saja, nggak usah ke orang lain. Ngapain ke dompet duafa? Kita juga nggak tahu, itu kan proyeknya nasional kan, kita nggak tahu uang segala macam kumpul di situ kan. Walaupun transparansi kan kita lebih
lebih bangga kalau misalnya si nasabah itu menyalurkan dana wakafnya kepada kita. Proyeknya jelas. Nah, saya butuh nih teman-teman kreativitas. Apa nih proyek-proyek yang kita bisa jadikan sebagai proyek unggulan setahun yang akan datang? Ya. Kalau rumah tahfiz sudah biasa lah ya. Maksudnya bukannya kita nggak interest, tapi maksudnya kalau bisa ada diferensiasi gitu ya. Hal yang baru apa yang kita bisa buat. Ide pesantren kepemimpinan terpadu dulu bagus itu. Udah jadi Mas Juni, saya udah bikin di Purwakarta. Oh, oke. Oh, belum lihat ya Mas Juni ya? Nih saya tinggal lihat deh sebentar. Kepemimpinan terpadu ya? Oke. Nanti bisa mampir nih, kita ajak semua nih tim kalau udah PSBB udah lewat. Nah, ini dia. Ini Mas Juni. Namanya Nubuah. Yayasan Global Cahaya Nubuah Insani Islamic Entrepreneur Boarding School. Insya Allah tahun depan kita akan mulai launching. Hafiz Quran, Santripreneur, Tenopreneur, Agropreneur, dan Sosiopreneur. Ini brosurnya udah jadi juga, kita udah siapin. Ini ruang makan. Ini tempat tidur mereka. Satu kamar bisa 4 orang. Ini ruang gazebo, meeting. Ini ruang guru. Ini flyer kita. Kita udah dapat izin dari Diknas, jadi kita pakainya Diknas. Pagi sampai siang Diknas, siang sampai malam adalah program pesantren. Ini untuk persiapan asrama sama rumah guru, kita sudah siapin juga rumah guru. Ini kita izinnya udah keluar nih Mas Juni. Udah keluar nih. Yayasan Global Cahaya Nubuah Insani sudah keluar. Tuh, nomor induk berusaha untuk ibtidaiyah, SMP, SMA udah lengkap saya. Sampai perguruan tinggi udah dapat nih. Tuh. Jasa manajemen juga ada. Oke. Atau karena ini banyak terapis, misalnya, ini Mas Leli nih yang paling pengalaman. Iya, silakan didiskusikan. Bikin pokja aja. Nanti apa idenya apa nih, kan di sini rumah ada sakit holistik alternatif gitu, yang marketingnya bagus apa Mas Leli? Iya, nanti dibicarakan lagi ya. Dibuat pokja aja masing-masing. Kita hanya tersisa 5 menit lagi. Masih ada yang tanya? Ya, ini saya alhamdulillah ini harus sampai Gus ke lokasi. Iya. Wahananya ini mungkin bisa untuk jadi saya lebih sukses lagi. Ini saya Gus yang untuk foto-foto saya kirim ya, foto yang terbaik untuk brand ya. Iya, karena kita mau bikin branding, tolong dikirim foto terbaik ke Gus. Iya. Yang ini ya, bukan full ya? Iya, yang dari bawah. Iya. Close up. Iya. Jadi udah pas nih Al-Fatihah 7 orang. Iya kan? Emang udah ditakdirkan 7 orang. Oke. Ya, Gus. Kalau nggak ada, yuk kita support program Rekor 24 Jam ini. Nanti jam 9.30 tolong dikirim. Ada orang yang potensial untuk direkrut. Ya silakan di luar yang sudah gabung di batch 1. Cuma Gus ngingetin aja, coba belajar meniru pemuda kahfi ya. Pemuda kahfi itu diinapkan oleh Allah selama 300 tahun di gua. Karena dia menghadapi raja yang sangat zalim ya. Artinya apa? Ini ilmunya kita pelajari. Ilmunya adalah kalau kita tidak tutup kuping ya dengan hal-hal yang negatif, pasti kita akan merusak mindset kita. Jadi cara yang paling bagus adalah kita mulai memfilter, terutama yang paling berdampak itu sosial media ya. Itu yang tadi saya pesan dari awal, tolong poin 1, bersih-bersih ya sosial medianya. Siapa yang di-follow, siapa yang di-friend ya. Yang bisa meningkatkan wawasan kita, meningkat pengalaman kita ya. Banyak hal-hal yang positif. Kemudian juga bisa dijadikan sebagai pertemanan, dan kalau bisa pertemanannya makin luas ya. Jangan yang hanya teman-teman yang kita kenal, tapi bertambah. 5.000 friend itu kalau bisa 70%-nya adalah orang baru.
Ya 30% ya teman-teman alumni, itu silakan ya untuk menjaga hubungan tetap. Itu satu ya. Instagram juga sama, yang di-follow kalau bisa yang di-follow yang bisa meningkatkan. Jadi postingan dia akan menambah pengetahuan buat kita juga gitu, postingan-postingan. Mulai add grup yang potensial, misalnya kayak Pak Pri meng-add grup-grup SDM, grup-grup HRD gitu kan. Kemudian kalau Mbak Rika yang terapi misalnya bisa, silakan. Atau Pak Mardhani yang berhubungan dengan hukum internasional, hukum asuransi, itu mulai menekuni. Jangan-jangan nanti bisa menjalani 2 profesi sekaligus. Oh tenang Bu, kalau nanti masalah hukum klaim-klaim itu kita akan maju. Kan gitu, bisa dijadikan sebagai salah satu kekuatan kita juga gitu. Jadi tenang Bu, di tim kami sudah ada lawyer juga, nanti akan bantu untuk bisa mengurus klaim itu bisa lebih maksimal. Oke, Pak Pri terbalik, Pak Pri. ini saya yang terbalik apa dia yang beliau terbalik? Oke. Terbalik tadi. Oke. Jadi itu fokus sosial media itu ikut mengganggu kalau ini. Kemudian yang kedua, ya, mulai menentukan manajemen waktu, ya. Karena acara kita sudah mulai padat, teman-teman sudah dipersiapkan jadi leader, jadi kalau bisa manajemen waktunya dimaksimalkan, kapan untuk urusan keluarga, kapan untuk urusan anak, kapan untuk urusan orang tua, kapan untuk urusan hobi, kapan untuk urusan ketemu teman-teman, itu diatur sedemikian rupa supaya tidak ada yang dikorbankan. Saya pinginnya sih semua win-win, ya, jangan sampai ada yang ditinggalkan. Ya. Mohon maaf minggu saya nggak bisa diganggu, ya. Mohon maaf saya minggu nggak bisa diganggu, full persiapan, mohon doanya pernikahan putri yang kedua. Barakallah. Putri yang kedua mau menikah. Jadi cucu udah mau 3. Ya. Terus ya, senang. Ya, lancar. Karena ini PSBB, kita nggak bisa ngundang ya, jadi hanya keluarga inti saja yang kita undang, keluarga dari calon mempelai pria sama keluarga saya. Ya. Nanti disiarkan Instagram, saya akan kirim, bisa lihat di Instagram live. Bagus. Ya, online, jadi ada di mana-mana. Ya. Makanya minggu saya full ngurusin itu, ya. Nggak bisa diganggu dulu sementara, mohon maaf. Maaf, hari ini saya nggak full, Gus. Kebetulan hari ini kita ada tasyakur kecil-kecilan. Ada satu dari putra saya ulang tahun, sekaligus satu putra pertama habis selesai ujian skripsinya, tinggal nunggu wisuda. Jadi kita lagi di Pantai Manggar ini, Gus. Waduh, Masya Allah. Jadi ini nyewa pantai cuma keluarganya sendiri, Gus. Mantap aja nih. Udah kayak serasa milik sendiri ya? Ya, pantai milik sendiri, Gus. Wallah, enak banget itu. Sampai istri saya nanti kesinilah Bu Rika, Gus. Ya, nanti rencana gitu, kita mau bikin family gathering. Family gathering. Iya. Kita ke pantai Balikpapan. Insya Allah. Ya. Nggak ada yang, pokoknya nanti pesawat Madani nggak ada yang kelas ekonomi, semua first class. Semua bisnis kelas semua. Iya. Amin, ya. Amin. Nggak usah repot-repot. Kita nginep di hotel, tenang aja. Novotel. Iya, amin. Iya. Tolong nanti dijemput ya Pak Mardhani pakai Alphard ya. Siap. Nah, nanti. Amin. Ya. Pakai provider kalian. Udah Alphard, nggak tahu ya. Itu apa sih plat nomornya kalau di itu Kalimantan? BK. KT. Plat nomor B313 KT. Ah itu. Ya. Nanti siap-siap. Pesan nomornya tuh 313 Almas. Ya. Nah, itu baru bermakna itu ya. Ya. Oke, dari saya fokus, sekali lagi fokus. Terima kasih, Gus. Saling berbagi, kalau mulai ada yang agak sedikit mulai bad mood, mulai charging mulai lemah ya, HP mulai low bat. Jangan lupa kontak ke Gus ya. Gus siap for you full service ya. Terima kasih ya, Gus. Kan Japri belum bisa angkat, berarti emang lagi acara. Nanti bisa chat sama Gus gitu. Siap. Kita batasi. Kalau nanti cucu ya, misalnya rekrutan kalian ada yang mau ketemu ya, kita nggak kasih dulu ya. Kalau kecuali dia udah berapa case.
Ini dari alias undang saya, alias. Halo. Ya, Pak Hamid ya Gus ya. Disuruh masuk ruangan. Dengan siapa nih Pak? Ya. Saya lagi agak meleset Pak. Saya lagi ada Zoom. Bisa sebentar lagi Pak? Ini ya ini teman-teman lagi Zoom nih Pak. Tuh teman-teman lagi Zoom. Dari jam 3 pagi Pak. Kami dari jam 3 pagi. Oke Pak. Oke Pak ya. Ya ya. Ya ya oke Pak. Baik. Ini Allianz, saya mau bajak. Dia menawarin saya Allianz. Nanti kita prospek balik. Ya gitu Pak Brila, kalau udah punya ilmunya, kita nggak takut. Kita belajar nggak tahu aja. Siapa ini? Ya udah kita anggap aja orang nggak dikenal. Nanti kita mulai buka dikit-dikit kan. Yang udah-udah biasanya langsung beralih. Ya. Karena saya baru orang, ini udah jadi nih. Ini orang udah jadi. Udah jadi di Allianz. Tapi bukan syariah. Tapi kode agennya sama ASI-nya nanti berubah itu ya? AAJI, ASI ketika pindah dari asuransi lain ke... Iya, betul. Oke, teman-teman. Cukup sampai di sini dulu. Ya, jangan lupa 9.30 kita undang orang. 9.30 sama siang juga, jam 1 sampai sore ya. Nanti saya kirim. Saya kirim pulang lagi ininya, jadwal acaranya sama flyernya ya. Terima kasih, Gus. Di follow up, teman-teman. Pak Dani yang belum kontribusi untuk Mas Juni juga, Pak Pri ditambah lagi untuk kontribusi batch 2 ya. Batch 1 kita cukupkan dulu, kita tinggal follow up ya. Oke, Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Barakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah. Amin. Mas Larry jangan lupa 9.30 linknya. Sudah saya kirim, Gus. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Adi. Yuk.